Salam, selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, edisi Rabu 14 April. Karena itu, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kami bangun dengan selamat dan kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Tapi sebelum itu kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya mempersiapkan firman Tuhan dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan berbunyi demikian, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempersiapkan firman Tuhan untuk kita renungkan dengan satu tema, jangan bosan. Ada beberapa hal yang dikisahkan melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, mengisahkan ajaran. Ajaran itu pada ayat 1, Yesus mengajar orang percaya untuk tidak jemu-jemu berdoa. Yang kedua, mengisahkan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati sesamanya. Dan yang ketiga, mengisahkan tindakan Tuhan bagi setiap umatnya yang setia berseru dan datang kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah dalam hidup ini yang tidak merindukan permintaannya secepatnya dikabulkan? Siapakah di antara kita yang tidak bergirang ketika sesuatu yang dia dambakan, yang dia perjuangkan, yang dia doakan, yang dia minta segera terrealisasi dalam hidupnya? Dan semua orang mendambakan itu. Tetapi satu hal yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa kebosanan menunggu dan menanti sesuatu adalah hal yang tidak lepas dari hidup manusia. Ketika permintaan, permohonan, doa kita tidak secepatnya terkabul, bisa jadi kita mempersalahkan orang lain atau kita mempersalahkan Tuhan. Saudara-saudara, dalam kondisi inilah firman Tuhan memberikan pengajaran kepada saya dan saudara-saudara. Pengajaran yang dimaksud ialah kiranya kita semua tidak akan pernah jemu-jemu berseru datang kepada Tuhan, bermohon, meminta dan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa. Kita harus belajar dari seorang janda. Dia berseru kepada Tuhan, membawa perkara hidupnya, dan lalu datang kepada hakim yang menangani perkara itu untuk meminta pembelaan dari perkaranya. Awalnya hakim itu menolak, tetapi janda itu tidak mempedulikan. Ia datang terus karena dia yakin
dia sudah menyampaikan lebih awal kepada Tuhan. Dan akhirnya hakim itu mengabulkannya. Sekalipun dicatat dalam bacaan kita alasan hakim itu mengabulkan permohonan si janda ini supaya janda ini tidak selalu datang untuk menyusahkannya. Tetapi saudara-saudara, hal penting dari kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak jemu-jemu, untuk tidak bosan. Tidak bosan datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, membawa banyak perkara hidup yang kita alami, berkomunikasi dengan doa di dalam Tuhan. Sebab arti tidak jemu-jemu adalah memperlihatkan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh terhadap kuasa Allah dalam hidup ini. Tidak jemu-jemu berseru dan datang kepada Tuhan. Memperlihatkan keyakinan kita yang sungguh-sungguh bahwa dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami, kasih setia Tuhan hadir dan cara Tuhan hadir mengangkat hidup dan perkara hidup yang kita alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu apakah sampai saat ini kita sudah mulai bosan dengan masalah yang kita hadapi, sudah jemu dan seolah-olah menganggap Tuhan bergeming, tidak mendengar doa dan permintaan kita? Kita harus berhenti berpikir begitu. Marilah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan yakin seperti seorang janda. Karena Tuhan setia menjawab setiap orang yang datang berseru kepadanya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara-saudara menjalani hidup dan dinamika hidup yang silih berganti kita alami dalam hidup ini. Amin firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami tidak akan pernah bosan dan jenuh datang berseru kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati kehidupan umat-Mu hari ini, jemaat Tuhan di sini, pelihara dan naungi, sehingga boleh menjalani aktivitas kegiatan dalam pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang bergumul Tuhan angkat beban-beban pergumulan, yang bersukacita Tuhan tuntun untuk menikmati sukacita ini dalam pengharapan iman kepadamu. Berkati gerejamu dalam bersaksi bersekutu melayani, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis, Tuhan pakai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk pergumulan berbangsa dan bernegara. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir bandang, dan ada keamanan yang tidak stabil. Semua kami bawa kepadamu. Juga pemutusan rantai COVID-19 Tuhan, perkara Tuhan selalu nyata. Bapa di sorga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.